Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video dari Kiai Yusuf Al-Mubarak, di mana di dalam video tersebut Kiai Yusuf Al-Mubarak menanggapi Bahar bin Smith. Jadi beberapa waktu yang lalu Bahar bin Smith pernah mengatakan bahwasanya dia sudah tidak mau lagi peduli soal Pilpres pada tahun 2024, mau siapapun calonnya. Kemudian dia juga mengangkat tangan bahwasanya dia akan golput waktu itu. Tapi hari ini kenyataannya dia sibuk kampanye untuk memenangkan suatu calon. Yang jelas yang dia perjuangkan, yang dia menangkan, yang dia kampanyekan adalah paslon 01. Tidak masalah. Tidak masalah. Namun kita harus sesuai dengan apa yang pernah kita ucapkan. Jangan sampai hari ini A, besok B. Artinya kita tidak komitmen. Tidak benar dengan apa yang kita katakan. Plan. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa tanggapan Kiai Yusuf Al-Mubarak terhadap Bahar bin Smith. Jangan di-skip videonya biar tidak gagal paham. Ini videonya. Saya udah bilang, saya 2024 gak ada urusan. Mau siapapun jadi capres, saya gak ada urusan. Yang penting amanah. Hah? Yang penting amanah pemimpinnya. Yang penting ya, saya nggak mau ikut campur, bahkan saya mau golput. Oke. Saya golput. Saya peringatkan, hei Anies Baswedan, hei Muhammad Iskandar, saya akan keliling Indonesia. Saya akan menyerukan, mengajak umat, rakyat, masyarakat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, untuk memilih kalian berdua sebagai presiden dan wakil presiden. Harta saya keluarkan, harta saya korbankan, keringat saya tumpahkan, kalau perlu darah saya tumpahkan. Dulu ketika si Bahar Smith ini ada pembicaraan dengan Refli Harun dalam podcastnya, ditanya pendapatnya oleh Refli Harun kalau tidak salah tentang Pilpres tahun 2024. Bahar Smith mengatakan ketika itu, anak golput, anak bakal golput, anak akan golput. Nah, dan saran anak dalam Pilpres nanti jawab siapa kek, di antara yang baik pilih yang paling baik. Kalau ada yang sama-sama tidak baik, cari yang sedikit tidak baiknya. Kalau tidak salah seperti itu. Ya intinya bahas seperti ini bahwa nanti tahun 2024, artinya tahun ini dia tidak akan mendukung siapapun, mau golput. begitu. Tapi faktanya, tuh lihat di video, dia ceramah berapi-api, menggelegar. Ya, dia mengarahkan itu dalam ceramah agama loh, katanya ceramah agama. Tapi di situ justru 90% itu politik, mengarahkan kepada satu paslon, ya, yaitu kepada 01 kalau tidak salah, dengan menjual-jual ijtima ulama. Ya intinya gitu. Mau ngasih nama anak aja, nanyanya ke ulama, bla 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 bla. Masa ini memilih pemimpin tidak mengikuti ulama, maka ikuti ijtihad ulama non. Istimewa ulama. Nggak tahu ini ulama yang mana nih yang istimewa. Ulama di Indonesia banyak, ya. Bermacam-macam ulama, siapa ulama ya di Indonesia. Ini yang dimaksud istimewa ulama oleh Bahar Smith siapa yang wajib diikuti. Ya, tahun ini dia bahkan berkuar-kuar, anak
akan berjuang mempertaruhkan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk mendukung kalian. Nah, ya artinya itu paslon yang dia pilih, ya. Tidak perlu saya sebutkan, tahu semua lah. Nah, itu kan tidak konsisten. Dulu ngomongnya mau golput, sekarang bahkan berapi-api berjanji akan mengorbankan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk mensukseskan salah satu paslon. Oh, jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Yusuf Al-Mubarak di dalam video tersebut terkait menanggapi Bahar bin Smith, ya. Beberapa waktu yang lalu Bahar bin Smith pernah mengatakan bahwasanya dia sudah tidak mau lagi peduli terhadap Pilpres pada tahun 2024. Bahkan di dalam video tersebut Bahar bin Smith mengangkat tangan seperti ini, mengatakan bahwa dia golput. Tapi hari ini apa kenyataannya? Bahar bin Smith sibuk kampanye untuk memenangkan suatu calon yang katanya yang didukung oleh hasil ijtima ulama, ya. Seolah-olah ulama itu berpihak kepada mereka semua. Tapi tidak seperti itu, ya. Semua capres ada ulama yang mendukung, semua capres ada Habib juga yang mendukung. Di kubu 01 ada Habib Rizik, di kubu 02 ada Habib Lutfi, dan di kubu 03 ada Habib Syekh. Ya, jadi seperti itu. Intinya yang saya bahas ini adalah Bahar bin Smith tidak konsisten. Dulu katanya golput, tapi hari ini tidak golput. Tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya, tidak punya komitmen. Jadi seperti itu. Kalian sudah menyaksikan, menonton video dan penjelasan dari Kiai Yusuf Al-Mubarak. Kalian bisa menyimpulkan, ya. Kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Kemudian Bahar bin Smith juga pernah mengatakan bahwasanya dia akan keliling Indonesia untuk menyerukan umat, untuk mengajak umat mendukung dan memilih Bapak Anies Baswedan sebagai capres nomor urut 01, ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya harta pun siap dikeluarkan, keringat pun siap ditumpahkan, bahkan darah pun siap ditumpahkan. Untuk apa? Untuk memenangkan calon presiden nomor urut 01. Dan masalah dia mau mengkritik kebijakan pemerintah tidak masalah bagi saya. Kita oposisi, ya, ini negara demokrasi. Bebas memberikan pandangan, bebas memberikan pendapat menurut keyakinan kita masing-masing, tapi dengan cara yang baik-baik, kasih solusi, ya kan? Ini harus seperti ini, tidak boleh seperti itu. Bukan kita menunjuk-nunjuk tangan, teriak-teriak seperti orang yang tidak jelas, kemudian kita mencaci maki orang. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita ini mengaku sebagai ulama, kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor seperti di video-video yang sebelumnya, anjing, babi, ini itu segala macam. Ketika kita mengatakan dengan hal yang seperti itu, kemudian video kita ditonton oleh anak-anak yang di bawah umur ataupun masyarakat, terus mereka mengamati, ya, secara tidak langsung kita sudah mengajarkan contoh yang kurang baik kepada masyarakat. Apalagi kita mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, namun akhlak kita, perilaku kita tidak mencerminkan, tidak mencontohkan, malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Jadi ketika saya mengingatkan, saya bukan berarti membenci. Kita sebagai sesama manusia saling membutuhkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Hari ini saya bersalah, diingatkan oleh orang lain, itu bagus. Orang lain bersalah, kita ingatkan, bagus. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran, mari kita lawan propaganda, fitnah, dan adu domba. Ya, jangan lupa tanggal 14 Februari datang ke TPS, gunakan hak pilih kalian masing-masing. Masalah kalian mau mendukung siapa itu terserah kalian. Mari kita ciptakan pemilu yang aman, damai, dan tentram, suasana yang kondusif, berjalan dengan aman dan damai. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.